Haleluya. Selamat malam, shalom semuanya. Shalom yang ada di Tiongkok, yang ada di Amerika, yang ada di Australia, yang mengikuti ibadah kami bersama dengan kami saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat tahun baru, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru di dalam Tuhan, dan semuanya mari di tahun yang lalu yang kita rasa gagal, dalam tanda kutip, bukan gagal kalau pengen kaya tapi masih kok belum kayak gitu ya secara materi, atau gagal dalam pencapaian. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik dari tahun yang lalu, bukan lebih baik tapi sangat baik, lebih baik lagi gitu ya. Yang dulunya saya marah-marah tapi tahun kemarin masih marah. Ayo kita bersama-sama memperbaiki di tahun ini, dimana kemarin masih belok-belok. Mari di tahun ini kita lurus bersama-sama dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk semuanya yang mengikuti George, yang besok mengikuti ibadah ini. Setelah malam ini kami di Indonesia dan di Tiongkok, besok yang mengikuti George, semangat, terus lakukan kebaikan. Sekalipun orang itu secara dunia tidak pantas diperlakukan baik karena sikapnya yang tidak baik kepada kita. Kasih Tuhan mengajarkan memberi, kasih memberi tanpa mengharapkan diberi. Haleluya. 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 Halo? Sebentar ya. Gadgetnya haleluya. Luar biasa. Suaranya dua dari sini. Ini belum di mute. Oke. Ini sudah jelas? Oh iya, Cek Yuli, thank you. Oke. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersatu hati di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus. Allah kami yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Yesus. Bapa, kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Bapak, kami ada di tempat yang berbeda. Saling berjauhan secara fisik. Tapi Engkau yang merangkul kami, membuat kami dekat karena kasih-Mu, karena dekapan-Mu.
Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu yang kudus. Pimpin kami Tuhan. Urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami malam ini dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau yang beracara, Engkau berhadirat, menjamah kami, memulihkan hati kami, menguatkan kami, memberikan kelegaan bagi jiwa kami. Tuhan, dunia ini semakin tidak baik, tapi semakin tidak baik dunia, kami melihat kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Mengikut Yesus adalah kesukaan hatiku. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Mari kita menjadi hamba yang selalu berkenan di hati Tuhan. Menyenangkan hatinya menjadi yang Dia mau. Mari bersama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa memasuki tahun yang baru. 2022. Mari kita bersyukur bersama-sama. Oke. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Haleluya. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita pujikan dari awal, semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, tahun ini ada, dan waktu ini ada buat kita semua. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku,
Makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa. Kami percaya ketika kami mau berjuang bersama Engkau, sekecil apapun Tuhan, Engkau menghargainya. Engkau tahu ketika kami jatuh dan kami berjuang untuk bangkit. Kami jatuh lagi dan kami berjuang untuk bangkit. Engkau tahu Tuhan. Dan Engkau sangat menghargai itu. Oleh sebab itu Tuhan pegang tangan kami. Dan kami mau terus berjuang sampai akhir hidup kami. Kami mau mengejar perkenanan-Mu. Kami mau mengejar hadirat-Mu. Kami mau mengejar pribadi-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk kami menjadi serupa dengan Engkau. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Kami mau Tuhan dalam nama Yesus, ini komitmen kami. Di tahun yang baru ini dalam nama Yesus. Kami mau memberikan hati kami, hidup kami sepenuhnya untuk-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya. Seluruh hidupku memuji-Mu, amin. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Inilah hidupku. Inilah hidupku Tuhan. Inilah hatiku. Kami rindu Tuhan. Inilah hidupku kepadamu,
Segenap hatiku menyembah-Mu, seluruh hidupku memuji-Mu ya Allahku. Haleluya. Seluruh hidupku memuji-Mu. Amin. Ku menyembah-Mu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Mari lebih sungguh-sungguh, inilah hidupku, inilah rinduku kepadamu ya Tuhan. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Yes Lord. Haleluya. Seluruh hidupku memuji-Mu. Yes. Ku menyembah-Mu ya Allahku. Haleluya. Terima kasih. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku, yes Lord, dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau ya Yesus
membawa hidup, membawa hati, jiwa dan roh kami untuk-Mu. Kami mau memberikan segenap hati dan jiwa kami untuk-Mu. Semuanya, semuanya, tidak ada yang kami sisakan. Sepenuhnya kami milik-Mu. Haleluya. Di sepanjang hidup kami, di setiap waktu yang kami punya, kami mau nyatakan di jalan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau menjaga, melindungi kami. Bahkan ketika kami jatuh, Kau menopang kami dan tidak membiarkan kami tergeletak. Sebab tangan-Mu yang menopang. Haleluya. Yesus, kami bersyukur jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati dan pikiran kami. Janji-Mu Kau nyatakan, semuanya firman-Mu Kau genapi. Semuanya ya dan amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami bisa melalui sepanjang tahun 2021 bersama-Mu dalam kebaikan-Mu, bersama cinta-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bahkan ketika bumi semakin buruk keadaannya, semakin nyatalah cinta-Mu bagi kami, dan kami bangga memiliki Engkau ya Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah ada timbul di dalam hati kami, Engkau sediakan bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami tanpa Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tanpa Engkau, kami bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang tahun ini. Kami menyerahkan hidup kami. Kami mau mengikuti jalan-jalan-Mu. Ya Yesus, kami berserah. Kami berserah. Haleluya. Segala cita-cita kami, impian kami, keinginan hati dan pikiran kami taruh di hadapan-Mu. Kami letakkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berserah. Sepanjang waktu ke depan ini yang akan kami lalui Tuhan, apapun yang terjadi, yang penting Kau menyertai kami. Tidak ada yang lebih penting dari itu ya Bapa. Kami perlu Engkau. Haleluya, haleluya. Segala puji
hormat dan syukur bagimu. Kami menyembahmu, kami tinggikan namamu, kami agungkan namamu. Raja yang bertata, yang memerintah untuk selamanya. Haleluya. Sembah kami kepadamu, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dan perkasa mulia. Yesus Kristus Raja, Yesus Kristus Raja. Haleluya, kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Kami menyembahmu dalam perkataan, tindakan pikiran kami, segenap hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama di hadapan-Mu. Betapa dahsyat dan ajaib penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau merancangkan yang luar biasa, di luar apa yang kami pikirkan. Bapa, saat ini kami bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau pegang komitmen kami di tahun 2022 ini. Kami mau gila-gilaan di dalam Engkau. Kami mau nyemplung dan tenggelam di dalam Engkau. Kami mau total di dalam Engkau, mengikut Engkau. Ini komitmen kami bersama-sama di hadapan-Mu di saat ini. Di awal tahun ini Tuhan. Kami mau ya Tuhan, pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Dunia boleh semakin tidak baik seperti yang Kau perkatakan dalam firman-Mu. Tapi kami anak-anak-Mu yang berlindung di dalam dekapan-Mu, yang taat dan dengar-dengaran akan Engkau. Yes. Maka kami dengan mata kami akan melihat seumur hidup kami penyertaan-Mu yang dahsyat. Yes. Di luar dari apa yang kami pikirkan. Bahkan ketika orang di luar sana susah untuk mendapatkan, kami berkelimpahan di dalam Engkau dalam nama Yesus. Berkelimpahan kasih sayang, cinta yang luar biasa dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Tiada kasih yang seperti kasih-Nya Tuhan. Tuhan membela kita dengan habis-habisan, dengan totalitas. Yang seharusnya kita binasa, Yesus datang ke dunia, menebus kita melalui karya salibnya. Dia yang disalib, dia tidak berdosa tapi harus menanggung dosa kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari, apapun yang kita miliki, kita berikan semua untuk Tuhan. Apapun itu yang Tuhan minta, kita berikan bagi Dia. Mari bersama-sama, mungkin Bu Tior masih baru dengan pujian ini, kita bersama belajar ya, dan kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Kau melepaskan semua
Terima kasih Tuhan. Kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia, kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Thank you Lord. Tiada kasih sepertimu, demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu. Amin. Semuanya, semuanya, jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan. Amin. Segalanya, segalanya bagi kerajaanmu. Kita mulai dari awal. Kau melepaskan semuanya. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia, kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Kita mengingat liriknya ya, nadanya. Tiada kasih sepertimu, demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Seharusnya tiada yang kusisakan. Segalanya, segalanya bagi kerajaanmu. Jemaat Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih malam ini kami bisa kembali berjumpa dengan jemaat-Mu. Tuhan, biarlah kiranya melalui firman malam ini juga kami akan diberkati bersama-sama untuk menjalani tahun 2022 ini sampai selesainya. Kami mengingat bagaimana Tuhan terus memimpin kehidupan kami, dan kami mau sebelum kami menjalani tahun 2022 ada bekal firman Tuhan yang terus kami dengar, karena kami tahu bahwa hanya firman-Mu yang bisa memberikan
dan juga sukacita dalam kehidupan ini, meski apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa hamba-Mu, tawan setiap kehidupan kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Urapi dengan otoritas Allah kepada kami semua dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama-Mu dan oleh kasih setia-Mu Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Baik. Kamu jemaat, saya minum dulu. Shalom untuk semua jemaat dimanapun berada. Shalom. Ya, yang ada di beberapa negara lainnya, Amerika, selamat malam. Bagi Anda, selamat pagi. Ya, saya percaya lewat ibadah ini jemaat akan diberkati. Ya, ini agak gelap karena belum penataan total. Oke. Baik, malam ini kita bersyukur kita bisa kembali berkumpul di tahun 2022 dan kita sudah melewati tahun 2021 dengan sukacita, pertolongan Tuhan. Kalau kita flashback, kita mengalami berbagai-bagai liku-liku kehidupan. 2021 kemungkinan besar kita banyak mengeluarkan air mata, ya kan? Tapi kenapa saya sampai hari ini masih eksis 2022? Saya mau katakan semua karena kekuatan Tuhan, kasih Tuhan bagi kita semua. Ya, saya percaya itu. Karena kekuatan dari Tuhan. Kita semua mampu melaluinya. Jadi saya percaya juga tahun 2021 kita butuh Tuhan, tahun 2022 kita juga butuh Tuhan. Bahkan lebih lagi kita butuh Tuhan. Karena kalau kita semakin kerohaniannya meningkat, kita merasa butuh Tuhan itu sudah nggak terkatakan. Ya, udah nggak terkatakan lagi. Saya kalau tanpa Tuhan saya bilang saya tidak bisa. Ini dari dasar hati saya bilang saya nggak bisa. Kalau semuanya bisa hilang dan berubah, tapi Tuhan kalau engkau hilang dari hidupku, habislah aku. Kayak gitu. Dan tidak akan bisa dan tak akan mampu. Nah, kenapa bisa berkata demikian? Karena semakin hari kita semakin bertumbuh dewasa, kita akan merasa kita sangat semakin butuh Tuhan, butuh Tuhan, butuh Tuhan, butuh Tuhan. Seperti itu. Nggak bisa, enggak. Kalau ada orang berkata, saya tidak butuh Tuhan, saya punya semuanya, siap-siap Alkitab katakan mengalami kehancuran. Ya, mengalami kehancuran dan kebinasaan. Wah, itu sangat menakutkan. Saya tidak mau. Lebih baik saya hancur di tangan Tuhan daripada hancur di tangan dunia. Oke, sukacita sekali saya bisa berjumpa dengan semua jemaat yang ada hari ini hadir. Terima kasih untuk Tuhan. Ya, kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Haleluya. Dan selamat datang untuk Ibu tercinta, Ibu Tiursiaan dari Medan. Ya, berdekatan dengan rumah Cejeni. Berdekatan sekali. Karena sekarang kan juga masih kalau ada acara-acara mereka. Ya, sungguh senang kami bisa menyambut Ibu Tiur. Saya sangat bangga bisa melihat senyumannya kembali. Haleluya. Ah, ini dia ini. Ini Ibu Tiur ini juga ibu yang punya semangat ini. Ya, luar biasa ibu ini punya semangat dalam mengikut Tuhan. Perjuangan kekristenannya juga. Wow, saya mengikuti kesaksian beliau sangat luar biasa. Dan Tuhan tidak pernah melepaskan tangan Bu Tiur sampai detik ini. Kesaksian beliau itu saya dengar betapa Tuhan memandang beliau sangat berharga. Kita boleh saja jatuh bangun, kita boleh saja masuk lembah. Kita bisa saja terjerungkap.
terjerungkap. Mengerti ya? Kita bisa terperosok, bisa saja itu. Tapi ingat, tangan Tuhan yang besar tidak pernah lepas dari hidup kita. Betapa menariknya kita dengan Tuhan. Kalau Anda mengalami percintaan dengan Tuhan, saya pakai percintaan, hubungan yang romantis. Atau ketika kita mengenang anugerah Tuhan, kita nggak bisa bayangkan betapa beliau setia. Sehingga membuat kita itu tidak bisa lepas dari dia. Wah, ini yang saya rindukan terjadi di keluarga Jemaat Kristus Overseas dimanapun berada. 14 negara semua dilanda oleh seperti ini. Harus punya rasa itu. Luar biasa. Saya berdoa dengan istri. Saya berdoa, Bapak, tahun 2022, tema apa di sepanjang tahun ini untuk gereja? Tahun 2021 selama 2 tahun, 2019 dan sampai 2021. Tema kita adalah perkenanan. Bagaimana keluarga Jemaat Kristus Overseas, Jemaat Kristus, supaya hidupnya berkenan di hadapan Raja Baginda kita Yesus Kristus. Kalau nggak berkenan, nggak ada guna kekristenan kita. Nggak berguna. Karena lawan kata berkenan berarti ditolak. Kristen Kak, Alkitab berkata, nanti jemaat PR. Anak-anak kerajaan pun dibuang. Jangan main-main. Anak-anak kerajaan pun dibuang. Loh, berarti nggak cukup jadi Kristen. Nggak cukup. Loh, cukup lah. Kan keselamatan itu kan bukan karena perbuatan. Tapi karena anugerah Tuhan. Iya, arti anugerah itu apa? Biar paham dulu. Biar jangan main-main arti anugerah. Terus karena anugerah Tuhan begitu besar, seenak kita ngiring Tuhan. Lakukan dosa suka kita sana sini. Udah kita akan selamat karena keselamatan adalah anugerah. Surga mana itu? Alkitab mana yang berkata demikian? Harus paham anugerah itu apa. Anugerah itu adalah pengertian itu memberikan sebuah penghargaan cuma-cuma untuk menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan dia. Itu anugerah, bukan anugerah. Wah, menerima keselamatan gak usah berbuat benar aja, lakukan aja dosa. Kan keselamatan anugerah. Itu namanya aliran, ada aliran, salah satu aliran sesat. Dosa dalam satu perkumpulan, istrinya dipakai suami orang dipakai istri yang lain. Keselamatan itu anugerah, berbuat aja, mesum katanya. Berbuat dosa aja. Akhirnya mereka melakukan itu. Itulah kesesatan, itu iblis. Hati-hati yang seperti itu. Alkitab enggak berkata demikian. Oke, jemaat Tuhan. Pada malam ini kita mau menaikkan level kerohanian kita. Kenapa saya berikan judul firman Tuhan malam hari ini tentang tak tersisa. Ini penting. Tak tersisa. Aduh Pak Gembala, tolonglah kalau khotbah itu yang enak-enak dikit lah. Yang dari gaji suamiku yang 10 juta jadi 30 juta gimana itu Pak Pendeta? Kan dulu. Kok khotbahnya begini sih? Soalnya nggak ada di Alkitab saya lihat gaji 10 juta jadi 30 juta. Saya nggak pernah temukan itu. Ya. Nah, kalau soal gaji 10 jadi 30, nah, rajin-rajin bekerja, loyalitas lah. Itu nanti berkatnya sendiri-sendirilah, ya.
Meskipun anak Tuhan kalau pemalas nggak akan dapat apa-apa, kata Alkitab. Bukan masalah itunya. 10 jadi 30 juta. Ya, ada yang juga non-Kristen, non orang percaya, gajinya juga tinggi. Ayo, karena apa? Setelah ditanya, dia setia perkara kecil. Dia setia, dia giat, dia belajar dari usahanya kecil-kecilan menjadi usahanya besar. Bukan Kristen. Kenapa bisa? Jadi bukan karena kita berdoa sama Tuhan 10 juta jadi 30 juta. Bukan. Baik. Judulnya hari ini adalah tak tersisa. Ini penting ini. Oke. Kenapa saya pada malam ini menyampaikan kepada kita tak tersisa? Ya, ini berbicara tentang hubungan kita, urusan kita dengan Tuhan. Kalau urusan Tuhan ke kita, itu nggak usah tanya. Itu nggak usah ditanyakan. Yesus sudah melakukannya lebih dulu, tidak tersisa diberikannya bagi kita. Betul? Yesus sudah lebih dulu memberikan bagi Anda dan saya tidak tersisa. Semua habis dia berikan. Alkitab berkata dia rela miskin supaya kita menjadi kaya. Dan kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sampai Alkitab berkata nyawanya diberikannya. Berarti tidak tersisa. Habis. Mulai dari idenya Yesus. Perkataannya, firmannya diucapkan. Dia kasih total ajaran-ajarannya 100%. Lalu kemudian dia kasih perasaannya ke manusia. Kepada Bapa. Lalu kemudian dikasih Yesus apa? Kehendak, perasaan, pikirannya ditaruhnya kepada Bapa di surga. Untuk manusia diberikannya semua. Totalitas. Semua dikasih Yesus untuk kita. Ludes. Coba lihat. Semua dikasih Yesus habis-habisan. Total. Mulai dari teori sampai praktek. Total Tuhan Yesus kasih. Bagaimana dengan kita? Kalau kita berkata, Tuhanmu siapa? Yesus. Pertanyaannya, apakah kita mengikuti teladan Yesus? Tidak. Mohon maaf. Berarti belum. Harus tak tersisa. Arti tak tersisa berarti apa? Habis. Ludes. Tak ada jejak. Tak ada jejak. Ludes, habis, tak berjejak. Itu ya. Habis. Tak berbekas. Habis. Berarti, nah ini dia. Sebagai pengikut Kristus harus totalitas. Oke, saya akan bacakan. Markus 10 ayat 28 sampai 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ingin segala sesuatu dan mengikut Engkau. Petrus ngomong nih, Tuhan. Nah, kan gitu. Yesus, Guru. Nah, kami kan udah mengikut Engkau. Kami semua udah meninggalkan segala sesuatu. Ah ini Petrus ini minta apa ini? Minta imbalan dia. Aku ngikut Engkau Yesus. Ah, minta imbalan. Nah, ini ciri-ciri manusia orang Kristen zaman sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang tuh begini tipikalnya. Ikut Yesus ada maunya.
Cus, cus, aku ikut engkau, aku menyembahmu. Cus, aku berpuasa. Ini loh Tuhanku Yesus. Apa yang bisa kudapatkan darimu? Nah ini Kristen debt collector ini. Dia kasih 1.000, maunya dapat 10.000 dari Tuhan. Aku kan udah kasih Tuhan persembahanku, perpuluhanku 10.000 jadi 1 juta balasnya kan Tuhan. Kita menagih Tuhan pakai bunga. Ini persis kayak Petrus. Nah ini tipikal kita ini, Kristen dari zaman dulu sampai sekarang. Nah ini, ya kan? Tuhan, aku minta dari sepeda motor yang kecil menjadi sepeda motor yang gede. Nah, ini kekristenan yang begini ini coba apa dijawab Yesus? Ayo. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau, kata Petrus. Jawab Yesus. Nah, ini misteri. Ini jawaban yang sangat tragis dari Yesus. Dikira Petrus, Yesus menjawabnya enak. Tenang Petrus, gitu kan. Tapi enggak. Jawabannya begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku, nah ini dengarkan sungguh-sungguh, dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu, ini perhatikan, mulai dari orang tua, kakak, adik, sampai hartanya, perhatikan seluruhnya. Oke, ini loh. Anak-anaknya atau ladangnya. Kenapa pakai kata ladang? Karena dulu harta yang termasuk harta yang berharga itu adalah tanah. Ladang itu karena dulu juga perkebunan, ya kan? Itu merupakan satu penghasilan yang bagus. Kalau sekarang kan hartamu apa? Banyak apartemen. Hartamu apa? Kapal. Kalau dulu nggak ada kapal tongkang. Nggak ada apartemen. Kayak sekarang ini. Oke, jadi dibilang ladang. Karena rata-rata ladang. Kebun. Ya. Terus kemudian orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Weh, tepuk tangan. Petrus mulai. Ya kan? Ini wataknya Petrus ini persis kayak orang Chinese sama Batak ini. Kenapa saya bilang suka mengembangkan, membungakan uang besar gitu kan. Ini kalkulatornya gede banget. Bagaimana uang 100 rupiah jadi uang 1 miliar. Nah, ini pandai sekali nih. Tuhan Yesus bilang, kamu akan menerima kembali 100 kali lipat. Wih, senang Petrus. Saya baca lagi. Rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak atau ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Kaget langsung si Petrus. Udah semua ditinggalkan, tambah penganiayaan. Syoklah Petrus. Syok. Aku kan udah mengikut engkau Yesus. Udah kutinggalkan semua. Apa yang ku dapat? Kok malah Yesus ngomong ada penganiayaan? Dengar lagi. Ngikut Yesus kok gini? Iya. Dan pada zaman yang akan datang, lihat upahnya nanti. Kalau nggak dapat di bumi, nanti. Ia akan menerima hidup yang kekal. Hidup kekal kapan? Nanti setelah kematian. Oke? Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, kata Yesus. Di sini Petrus mulai bertanya-tanya dalam hatinya. Ikut Yesus ini tidak sesuai dengan harapan, ekspektasi saya ini. Mulai hitung-hitungan dia. Ngikut Yesus, guru ini
ngomongnya fiktif gitu kan, tidak fakta. Wong aku tanya apa upahnya ngikut aku apa upahnya aku mengikut engkau? Malah engkau bilang lagi Yesus, udah kutinggalkan lagi semuanya. Ada penganiayaan lagi. Upahnya hidup yang akan datang lagi. Zaman yang akan datang. Macam mana pulanya itu kata orang Medan. Ikut Yesus macam mana pula? Jemaat Tuhan. Seringkali mengikut Yesus seperti Petrus. Kita banyak permintaan, kita minta banyak bunga buat Tuhan. Betul atau betul? Petrus nggak tulus ikut Yesus. Awalnya dia nggak tulus. Nggak benar-benar dia kasih hidupnya total buat gurunya itu. Buat Tuhannya itu. Bayangkan jemaat. Itulah kita, gambaran gereja. Belum lagi adalah Tuhan berkati pekerjaan bisnisku. Persembahanku paling besar di ibadah. Mau di umum, ibadah Natal. Tuhan, persembahanku gede-gede. Perpuluhanku, ucapan syukurku besar-besar. Sekarang gantian bisnisku Tuhan perbesar lagi. Ini nggak apa-apalah, kita semua itu yang ada di sini. Sederhana ngomong. Iya kan? Itu tipikal kita. Yang kedua. Apakah kita rela demi Injil kita beritakan, dalam arti kata di rumah kita masing-masing atau di tempat yang lain, demi Injil masuk di tengah-tengah keluarga kita yang belum percaya atau sahabat teman kita, rela gak kita berikan semuanya untuk Tuhan supaya Injil bisa diberitakan. Injil diberitakan tidak selalu dengan kita pergi menginjil ke satu kota sana, enggak. Hidup ini loh berita Injil. Rela enggak Injil ini menceritakan tentang Yesus, tubuh ini? Loh, tubuh ini bisa menceritakan tentang Yesus, kelakuan kita bisa loh. Itu sama, memberitakan Injil itu namanya. Bisa saja Tuhan meminta kita apa yang kita punya. Tuhan bilang, kasih uangmu, biar mereka melihat Injil dalam dirimu. Kita kasih, orang membutuhkan. Lalu orang merasa, wih orang itu penuh kasih ya. Injil terberitakan melalui kelakuan. Berkorban. Banyak hal. Ada apa lagi? Tangan kita, apa yang bisa kita lakukan untuk sesama kita? Itu juga berita Injil. Loh, Alkitab di mana? Oke, saya tunjukkan ayatnya. Saya bacakan ini. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Saya baca. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Saya baca ini menarik sekali. Kamu adalah surat pujian kami. Wah ini coba. Tertulis dalam hati kami. Wih, itu menunjuk manusia loh. Kamu adalah surat pujian kami.
yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Kita ini surat Kristus. Tubuh kita ini, hidup kita ini surat Kristus, baca orang. Jadi nggak nyampaikan ini, tapi tubuh kita ini bisa dibaca. Ini Injil dibaca orang. Terbuka dilihat orang. Kita disorot. Berarti jadi Kristen itu nggak gampang. Nggak gampang. Berarti tuntutan, iya. Malu kalau kita buat malu. Karena yang kita bawa, di sini labelnya Yesus. Iman kita. Kalau nggak dibilang orang malu. Wih, itu Kristen kayak gitu katanya. Malu Yesusnya. Malu. Yang pertama tadi apa? Kita itu Kristen yang seperti Petrus. Minta bonus dari Tuhan. Bunga. Nah, kita ini seperti itu. Emang kita ini sedang investasi dengan Tuhan. Nabung. Lalu Tuhan kasih bunganya gitu. Nah, ini kita buat. Kita ini orang seperti itu kita ini rata-rata. Seolah-olah kita ini rentenir. Tuhan pinjam uang dari kita, terus Tuhan minta bunganya gitu. Itulah kita itu. Ya, nggak tulus kita sebenarnya sama Tuhan. Kita kalau berani berkata jujur, iya Pak Pendeta, saya nggak tulus ikut Tuhan. Nggak apa-apa, jujur aja sama Tuhan. Saya pun pernah ngaku itu kok. Tuhan, aku nggak tulus mengasihimu. Aku belum tulus. Benar, kalau saya renungkan jemaat dengan benar-benar sungguh-sungguh. Kalau saya renungkan, saya nggak tulus, saya belum tulus. Kalau tulus itu jemaat, ya, kalau namanya tulus, mau ikut Tuhan itu, mau diberkati nggak diberkati, Yesus tetap aku ikuti. Itu. Kalau tulus kita ikut Tuhan Yesus, beri. Nggak ngarap imbalan. Betul? Kalau itu tulus. Aku nggak ada kayak gitu Pak Pendeta. Iya, yang tahu itu kita sama Tuhan. Di hadapan manusia, boleh kau bersandiwara, asal jangan kepada Tuhan. Mohon maaf, saya mau berkata, kita yang hadir sebagai orang Kristen, saya mau katakan, kita masih munafik. Kita ya, saya ikut loh ngomong. Kita belum tulus. Sama kayak Petrus. Kalau kita tulus, mau diberkati atau tidak diberkati, mau gajiku 1 juta, 2 juta, mau gaji suamiku 300.000, 600.000, aku tetap ikut engkau. Aku tetap semangat beribadah. Itu tulus. Kan ada begini Kristen. Kalau usahanya turun, malas ibadah. Iya toh? Kalau gaji suaminya mulai di-store sama istrinya berkurang, mulai mut-mutan. Kalau ibadah mulai mut-mutan. Tapi kalau udah dicas dengan uang merah, makin bertambah uang merahnya, makin semangat dia. Makin bertambah, makin semangat. Ketawa Bu Tiur. Makin semangat. Senyumannya semakin sumringah. Makin melebar. Kenapa kamu semangat? Ada deh gitu kan. Nggak tahu dia kocekku sekarang diisi banyak oleh suamiku. Atau gajiku.
Tapi coba nilainya turun, makin turun, makin turun. Wajahnya, alis matanya pun makin turun ke bawah. Senyumannya pun udah makin tutup, jadi lama-lama cemburut. Itu fakta kalau kita mau jujur. Jangan dustai Tuhan. Cukuplah tahun 2022. Makanya saya berikan judul hari ini, tak tersisa itu penting. Biar kita ingat. Mau situasi kita enak nggak enak, saya tetap berkata, aku mau ikut Yesus. Itu baru boleh berkata, aku ini pengikut Yesus. Harus sampai ke situ Pak Pendeta. Ya kalau nggak sampai ke situ berarti ngasih Yesus sisa-sisa. Yesus kasih semua kok. Terus kita mau kasih sisa, keterlaluan. Kasih apa yang bisa dikasih, total. Termasuk waktu. Jangan kasih sisa. Kasih waktu yang terbaik. Semua tenaga, waktu kita bekerja, persembahkan buat Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, mengangkat lagu, juga harus total. Mau cinta Yesus selamanya. Itu dari ku mau cinta Yesus selamanya. Meski hidup, ku tetap selamanya. Nyanyi lagi. Ku mau cinta. Masih oke, masih tadi suara saya didengar? Suara nyanyi saya yang merdu? Hilang. Oh ya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya, bukan ku tetap cinta Yesus sementara. Beda loh. Ku tetap cinta Yesus sementara. Itu beda. Oke? Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Ada juga sebuah lagu yang pernah berkata begini. Dia bilang begini. Ku tetap cinta Yesus asalkan dompetku banyak isinya. Ya, bukan. Oke, baik. Sebelum saya tutup firman Tuhan malam ringkas, tapi kiranya itu nancep ya. Kiranya ini nancep bagi kita semuanya. Baik, kenapa saya sampaikan ini firman Tuhan ini biar kita memberi kesadaran bagi kita masing-masing tentang bagaimana kepengiringan kita akan Tuhan, ya. Supaya kita memiliki kesadaran itu. Ternyata ngikut Yesus itu seperti itu, ya. Karena Yesus lebih dulu memberi hidupnya total bagi kita. Maka kita juga harus total, tidak tersisa. Jangan sampai tersisa, habis-habisan. Oke, habis-habisan. Dalam berbagai hal. Pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, semua harus berikan kepada Tuhan. Tidak bisa enggak. Jangan sebagian. Tuhan, perasaan yang bagian sini jangan dong Tuhan. Nggak boleh. Tetap harus kasih ke Tuhan. Oh Tuhan, soal keinginan yang ini jangan dong Tuhan. Yang ini sayang Tuhan. Nggak boleh. Soal pikiran. Oh Tuhan, soal pikiran yang ini jangan ya Tuhan. Nggak bisa. Semua. Alam segala aspek. Apa yang Anda pikirkan hari ini, berikan nama Tuhan. Apa yang Anda rasakan malam ini, berikan nama Tuhan. Apa keinginan-keinginan Anda, berikan kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda inginkan selama ini. Saya nggak tahu. Tapi ingat firman Tuhan malam ini. Semua tidak tersisa.
Semua serahkan. Duit kita pun serahkan sama Tuhan. Bukan serahkan sama saya. Bukan. Serahkan sama Tuhan. Tuhan, duitku ini mau kukemanakan. Uangku ini mau kukemanakan Tuhan. Bukan Tuhan, kalau yang deposito ini, tabunganku yang ini jangan diganggu-ganggu Tuhan. Ini urusan anakku ini Tuhan. Untuk urusan aku dan bisnisku. Ini jangan ganggu. Yang sebelah sini aja Tuhan. Tahu dia pinter. Kenapa? Karena yang di sebelah kirinya, ya kan? Di situ isi depositonya kecil. Jadi yang banyak ini bilang sama Tuhan, Tuhan jangan diganggu. Kita seringnya seperti itu. Iya toh? Iya. Nah, tujuan kita belajar ini adalah supaya kita diberikan kesadaran tentang kepengikutan kita akan Kristus. Yang kedua, supaya kita memahami keimanan kita dengan benar. Tak tersisa. Totalitas. Tak berbekas. Tak berjejak. Ya, jemaat Tuhan. Apapun yang Tuhan minta dari kita, berikan. Sampai kita menjerit teriak-teriak pun jadi nggak apa-apa. Kasih sama Tuhan. Lo habis nanti Tuhan, kasih saja. Tuhan tahu untuk mengaturnya hingga menjadi ada. Nggak usah diajari Tuhan. Loh Tuhan, jumlah uangku di sini tinggal sekian. Tuhan mengerti nanti menutupinya. Kalau namanya Tuhan minta, Tuhan nggak pernah merampas. Tuhan nggak pernah merampok. Oke, jemaat Tuhan, sampai di sini kita akan menjadi kuat di dalam pengiringan kita tahun 2022 kepada Tuhan Yesus. Kita jangan keliru dalam mengiring ikut Tuhan. Hanya kita yang tahu. Ya, gambarannya tadi terus. Tuhan, aku sudah tinggalkan semua. Terus Tuhan Yesus bilang, iya, betul. Kamu akan mendapat 100 kali lipat. Tapi ingat, ada serta niayaan. Mungkin kita nggak dianiaya seperti dulu secara fisik. Tapi batin kita dianiaya. Disiksa, dihabisi. Oke? Kita dihabisi batin kita. Perasaan kita tercabik-cabik. Ya sudah, relakan. Engkau sakiti, relakan, engkau dianiaya perasaanmu. Relakan. Tinggal ngomong sama Tuhan, Tuhan sakit, Tuhan perasaanku. Ya iyalah, Yesus saja pun perasaannya juga sakit kok dulu waktu di bumi. Sakit. Bukan cuma fisik dia dianiaya, batinnya pun dianiaya. Yesus juga dihianati sama orang-orang pengikutnya. Kalau kita pun dihianati orang-orang yang dekat dengan kita, nggak masalah. Kita tersenyum. Yesusku sudah dihianati dulu. Kasih perasaan kita ke Tuhan. Tuhan nanti sakit, kasih. Oke, siap ya. Serahkan semua ke hadapan Tuhan. Siap teraniaya perasaannya? Harus siap. Mau Yesus teraniaya batiniahnya. Kalau enggak pengikut Yesus namanya itu. Kalau mau enak perasaannya, ya tinggal sendirian aja di goa bersemedi di situ. Itu juga nggak enak, sepi. Tetap aja. Oke, jemaat Tuhan, mari kita akan mengakhiri. Saya akan mengajak kita untuk berdoa. Sebelumnya kita mempersiapkan perjamuan kudus. Bagi yang sudah ada persiapannya, persamaannya aja nggak apa-apa. Mau roti apapun itu terserah, ada persamaannya. Yuk, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam ini kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa kepengiringan kami kepada Tuhan Yesus ternyata haruslah sebuah sorotan yaitu Yesus Tuhan kami. Tuhan kami telah menunjukkan teladan sempurna yang memberikan hidupnya seluruhnya buat kami. Kami harus meninggalkan semua demi kehendak dan kesenangan Tuhan. Karena kami percaya
itu sangat menantikan kami ada hal yang besar di kemudian atau di zaman yang akan datang. Bapa, sakit kedagingan ini kalau kami harus memberi seluruhnya kepada Tuhan, bagian-bagian dari hidup kami. Hanya kami yang tahu mana bagian-bagian diri kami yang belum sepenuhnya kami berikan bagi Tuhan. Apa keinginan, hasrat kami, cita-cita, ambisi kami, Tuhan. Hanya Engkau yang tahu dan kami yang tahu bahwa kami ini sebenarnya adalah orang Kristen yang belum totalitas. Selama ini kami jujur, kami memberikan sisa-sisa dari apa yang kami miliki. Bukan yang terbaik, tapi bekas. Bukan yang terbaik. Bukan kami beri yang terbaik, tapi sedikit. Bukan tidak terhitung. Dalam segala hal, mau waktu, mau uang, mau perasaan, mau pikiran kami, keinginan kami, semuanya kami belum beri yang terbaik buat Engkau. Bahkan kami seringkali memakan sesuatu yang kami sudah berikan kepada Tuhan. Kami tidak lain sebagai seorang rentenir kepada Tuhan. Kasih 1.000, Tuhan supaya kasih kami 20.000. Padahal Tuhan sudah kasih semuanya. Malam ini kami mau benar-benar menghidupi firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua. Kami mau sungguh-sungguh memberikan sepenuhnya hidup kami. Ambil semuanya Tuhan. Tak tersisa. Total Tuhan. Baru kami akan bisa berkata, saya pengikut Yesus. Jika tidak, kami belum pengikut Yesus yang sejati. Kami masih saja ada maunya Tuhan membungakan kebaikan kami kepada Tuhan. Agar Tuhan balas. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah menuntut apa-apa di kami. Yesus hanya memberikan kasih-Nya buat kami. Yesus tidak memaksa kami agar kami mencintainya setelah Yesus mati bagi kami. Tuhan Yesus tidak pernah menuntut supaya kami menyembah Dia. Tapi disinilah unsur kesadaran kami timbul. Masakan Yesus kami udah berbuat kasih kepada kami total. Kami membalasnya dengan sisa-sisa dan murahan. Berarti kami tidak lain daripada mereka yang tidak menjadi pengikut Kristus atau orang-orang duniawi yang hidup dalam dosa. Kejam. Sungguhlah kami ini sangatlah jahat terhadap Engkau. Mulai tahun 2022 kami mau komitmen. Kami mau mengubah paradigma kami sebagai seorang pengikut Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih berkati firman-Mu yang kami dengar malam ini. Berkati firman-Mu. Biarlah itu tertancap di hati kami masing-masing. Dan berbuah-buah lebat. Lalu kami akan menjadi orang-orang seperti Kristus adanya. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus. Urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Persamaan saja nggak apa-apa jemaat Tuhan. Apa yang ada saja. Mau air bening yang masih ada, buat aja.
Kecuali sudah ada persiapannya ya. God, thank you. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kau beri semuanya. Kami mau beri semuanya Tuhan sebelum kami pulang ke sorga. Kami mau totalitas Tuhan. Kami mau totalitas. Tuhan, sebelum kami pulang ke surga, kami mau Tuhan berikan semua tak tersisa Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Tolong kami semua. Dengarkan firman Tuhan ya. Persiapkan roti di tangan kanan. Bapa, kami mau mengadakan perjamuan kudus pada malam ini. Aku minta perkenanan-Mu buat kami semua. Hadirat-Mu menaungi kami ya Allahku yang hidup. Hari Tuhan Yesus lawat setiap kami Tuhan. Atmosfer sorga itu menaungi kami semua yang hadir malam ini. Bahkan jemaat-Mu yang mendengarkannya dan mengikuti. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami melalui hadirat-Mu. Tuhan menyertai perjamuan kudus kami malam hari ini. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami. Layakkan kami. Dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Mari Tuhan angkat roti di tangan kanan-Mu. Lalu Yesus roti mengukur, memecahkannya dan memberikan kepada murid-murid. Kata Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita mengadakan perjamuan kudus sebagai peringatan akan kematian Yesus. Dagingnya yang terpecah-pecah bagi kita semuanya. Apakah Anda percaya bahwa roti yang di tangan Anda merupakan simbol di mana itu adalah daging Yesus yang akan kita makan sebagai arti bahwa kita telah menyatu dengan tubuh Yesus. Yang percaya katakan amin, mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you God. Mari cawan diangkat dengan firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudaraku yang kukasihi dalam nama Yesus. Ini adalah lambang daripada darah. Sebuah cawan yang artinya adalah penderitaan yang digantikan olehnya. Oleh karena dosa Anda dan saya. Murka itu dia tanggung. Ditimpakan kepadanya oleh Bapa di surga. Dari kejahatan kita semua. Agar hidup kita menjadi kudus berkenan di hadapannya. Dengan melalui kita percaya kepada pengorbanannya. Percayakah Anda bahwa di tangan Anda lambang dari darah Yesus yang tercurah
menebus, menguduskan, menyucikan dosa Anda. Yang percaya katakan amin. Dengan sungguh-sungguh mari kita minum. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. 1 menit syukur kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Aku di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku. Yes. Engkau dan aku adalah satu, maka jadilah kehendak-Mu atas hidupku dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan sepanjang tahun ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan hari-hari kami untuk menjalani tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Yes. Kami bersyukur, kami bersyukur. Yes. Kami bersyukur, kami bersyukur. Yes. Kami bersyukur. Yes. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Yes, God. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Nama yang agung, nama yang mulia, nama di atas segala nama. Yes, God. Haleluya. Yesus. Yes, Lord God. Tuhan. Almighty name of Christ, Haleluya. Lord Jesus. Oh, Kami mau praise. Yesus. Praise is your name. Kami mau Oh, how great, how Engkau. great. Kami mau Engkau satu-satunya di hidup Lord God. kami. Hallelujah, majesty. Terima kasih Majesty, majesty, Tuhan. Lord God. Haleluya. Jesus Christ, Lord God. Oh, Amin. Jesus. Amin. Yes, you are here, God. Yesus. Yes, you are here, God, Lord. Your presence, God, is here, Lord God. Jesus. Bapa, terima kasih Bapa. Yes. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Yes, God. Sungguh kami bersyukur. Kami melihat kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Di tahun ini ya Bapa, kami mau lebih mengerti hati-Mu. Di tahun ini kami mau semakin dewasa di dalam Engkau. Di tahun ini kami mau bersatu hati, bersatu rasa dengan Engkau. Sehati sepikir dengan Engkau. Itu komitmen kami di tahun ini. Sehati sepikir, merasakan apa yang Kau rasakan, yaitu menghargai jiwa-jiwa. Betapa satu jiwa penting dan besar bagimu. Biarlah rasa itu melanda kami. Biarlah rasa itu menyelimuti, memenuhi kami.
Sehingga kami penuh dengan belas kasih kepada seluruh umat manusia seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, 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 amin. Bapak, kami bersyukur untuk malam ini firman-Mu yang luar biasa. Biarlah kami totalitas di dalam Engkau, habis-habisan. Karena kami percaya ketika kami mencari kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka semuanya Engkau tambah-tambahkan bagi kami. Ketika kami mencari Engkau sungguh-sungguh, maka apa yang jadi kepentingan kami itu kecil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serius. Bawa kami berlari bersama dengan Engkau dalam nama Yesus. Bapa, dan kami bersyukur meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami, menjadi rema yang kuat di dalam hati kami, dan kami mengingat melakukannya dalam hidup kami. Menjadi bekal kami sepanjang tahun ini bahwa kami akan totalitas di dalam Engkau. Itu komitmen kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami, tambah-tambahkan pewahyuan, kebenaran firman-Mu, Engkau bukakan di hati pikiran hamba-Mu. Pakai lebih luar biasa lagi. Bapa, kesembuhan terjadi atas hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Paru-parunya sudah Engkau sembuhkan, kami percaya. Dan semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kami menyerahkan hamba-Mu, Kamu memimpin kami di persekutuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan rumah ini dalam tangan-Mu, berkat yang memberkati kami. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memakai rumah doa menjadi tempat beribadah. Kami percaya dan Kau menempatkan kami, baru kami berdua yang Kristen di sini. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mendahului kami sebelum kami datang di sini. Kau kuduskan rumah ini, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Semua orang yang masuk ke rumah ini merasakan hadirat-Mu. Mampukan kami untuk menjadi terang dan garam di sini. Hamba percaya Engkau sudah menjamah tetangga kami, depan, belakang, kanan, kiri. Semuanya Tuhan sudah Kau jamah. Dan ada masjid di depan kami. Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Kami menyerahkan dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus, imamnya, jamaahnya, semuanya. Dan menyerahkan adik dan juga ipar, keponakan-keponakan yang ada di sini. Tuhan, kami memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang Kau mau, sekarang belum tahu jelas dengan mata kepala kami, tapi kami tetap percaya semua baik, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Hamba rindu penuhan jiwa terjadi di tempat ini, di daerah ini, dalam nama Tuhan Yesus. Hujan pertobatan melanda daerah ini dalam nama Tuhan Yesus. Pengenalan akan Engkau, akan pribadi-Mu, jamahan-Mu, Roh Kudus, berkaryalah dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap dalam nama Yesus. Kami siap Tuhan dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati daerah ini di mana Engkau menempatkan kami di sini. Berkati seluruh kepala desa, Pak Cari dan Pak Camat yang ada di sini, yang masih keluarga dengan kami, Bupati di sini. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mbak juga berdoa, memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir malam ini dan yang mereka belum bisa hadir malam ini. Tuhan, kami terus menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih setia-Mu, cinta-Mu cukup bagi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka terus di dalam pendewasaan, di dalam Engkau. Kekuatan yang dari Tuhan mengalir atas jemaat-Mu. Kebebasan, pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Pertobatan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Semakin cinta Tuhan, apapun yang terjadi, itu kerinduan kami melihat jemaat-Mu Tuhan, dan kami semuanya.
Terima kasih Bapa, bangkitkan gairah akan Engkau, kembalikan dalam nama Yesus. Cinta mula-mula terjadi, bakar dengan api Roh Kudus-Mu untuk jemaat-Mu, melanda seluruh jemaat-Mu dalam nama Yesus. Engkau bakar dan hanguskan dengan api-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, antara gandum dan ilalang Kau pisahkan. Semua masing-masing ada di tempat masing-masing. Biarlah gandum dipanen dan dinikmati oleh sang pemilik ladang itu Engkau sendiri. Ilalang dikeluarkan, dibakar dan dijadikan pupuk untuk menyuburkan gandum di ladang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati istri yang sudah Engkau tempatkan di sisi suami di Tiongkok. Engkau berkati para suami, Engkau berkati anak-anak, Engkau berkati keluarga besar dari jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat kemurahan kebajikan, kebaikan Tuhan, menurut versinya Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur memberkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan, berbentuk apapun itu Tuhan, di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati mereka semuanya. Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami. Terima kasih Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, dan di penghujung ini. Di dalam nama-Mu yang kudus, Mama bersyukur dan berdoa. Haleluya. Yuk kita jemaat Tuhan akan mengakhiri. Mari kita angkat hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Terima berkat dari Allah Bapa di surga. Dengan cinta kasih sayang anaknya Yesus Kristus. Dan kesetiaan Roh Kudus-Nya yang terus menuntun, membimbing kita. Menolong kita untuk melewati setiap perjalanan hidup kita. Bahkan menuntun kita sampai kepada kesempurnaan firman yang Dia tetapkan bagi kita semuanya. Terimalah berkat dalam satu nama yang berkuasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya diberkati bersama berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.